Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya. Hari ini Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Bagian Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita mengerti dengan baik dan terlebih memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah pemilik kehidupan kami. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan masih berikan ini. Sepanjang malam telah kami lalui dengan tidur yang baik, dan pagi ini Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sebab itu terpuji namamu Tuhan, dan terima kasih atas hidup yang Tuhan masih berikan ini. Dan melanjutkan perjalanan kehidupan kami terlebih dahulu ingin untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang baik ini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami untuk mengertinya dengan baik dan terlebih untuk melakukannya. Tolong kami ya Roh Kudus, dan ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami, supaya kami layak datang di hadapan-Mu, ya Allah yang kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami sampaikan. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Renungan pagi hari ini diberi judul Penolong Satu-Satunya, atau dalam bahasa Torajanya Misa-misanna to patunduan. Setiap orang yang mempunyai masalah seringkali mencari pihak untuk tempat berbagi masalah, dan ada yang ia pandang mampu menolongnya. Siapakah pihak yang paling kita andalkan sebagai tempat menyampaikan keluh kesah dan daripadanya lahir pertolongan?
Bermacam-macam pihak menjadi andalan orang. Apakah itu orang tua, sahabat, pasangan, guru, bos, orang pintar, orang kaya, atau bahkan jimat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ada pula yang menyampaikan keluh kesah masalahnya melalui teknologi di dunia maya, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain yang mereka pandang mampu melegakannya. Dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Daud bersaksi dalam puji-pujian bahwa ia bersuka cita dan berbahagia memiliki Allah yang menjadi penolongnya. Mengandalkan pihak lain di luar Allah adalah sia-sia, sebab tidak ada pihak manapun yang dapat menandingi kuasa Allah. Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung dan berharap kepada manusia. Mazmur 108 ayat 12 mengatakan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Daud bersaksi bahwa mengandalkan Allah sebagai penolong pasti mendatangkan kebahagiaan, sebab Allah berkuasa di atas segalanya. Ia adalah pencipta semesta. Ia adil bagi semua orang yang diperas, memberi makan kepada orang lapar, membebaskan yang terbelenggu, membuka jalan, dan menjaga orang-orang kecil. Percaya kepada Tuhan sebagai penolong satu-satunya tidak akan mengecewakan kita. Dari Tuhanlah pertolongan itu datang. Firman-Nya di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Karena itu, jadikanlah Tuhan sang penolong dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami kembali boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Kesaksian dari Raja Daud yang mengatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Dan kami sungguh merasakan Tuhan bahwa pertolongan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah iman kami terus dikuatkan, diteguhkan, dan senantiasa Roh Kudus mengingatkan kami bahwa dari Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Terima kasih atas semuanya itu. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami hari ini Tuhan, khususnya kami Jemaat Gereja Toraja Tangerang. Hari ini kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari, baik kami sebagai karyawan, sebagai wira swastawan, sebagai ibu rumah tangga, atau apapun profesi kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, memohon bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar sepanjang perjalanan hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan, kami pasti akan diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia ini. Tetapi kami tahu jika kami bersama dengan Tuhan, maka kekuatan itu ada pada kami karena Engkau hadir menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kami serahkan semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati.
Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah keluarga mereka, dimanapun mereka berada, agar mereka boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan, dan lewat sukacita yang daripada Tuhan, mereka boleh semakin baik, semakin hari semakin sembuh. Dan Tuhan juga memakai para dokter dan juga segala fasilitas yang ada untuk menolong mereka sembuh dari penyakitnya. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, terlebih bagi orang-orang juga jemaat Tuhan yang telah sembuh dari penyakit. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau terus memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada di dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar atas pergumulan yang ada. Dan lewat semuanya itu, jemaat-Mu boleh melihat dan merasakan akan kasih kemurahan Tuhan, dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun, jemaat yang mengalami kesukaan. Biarlah Tuhan, semuanya itu mereka boleh lihat bahwa Engkaulah yang mengaruniakan semuanya itu, dan biarlah semua juga itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, baik itu di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok. Tuhan, banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan, mari kuatkan terus gereja-gereja-Mu Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan. Dan hanya melalui Kristus Yesus ada jalan keselamatan. Kami serahkan Tuhan juga untuk para pendeta penginjil di mana-mana tempat Tuhan. Engkau berkati, Engkau kuatkan mereka boleh melayani terus, mengabarkan kabar kesukaan dimanapun Tuhan telah tempatkan. Dan Engkau memberkati para keluarga mereka, agar mereka juga boleh mendukung hamba-hamba Tuhan, para evangelis, para pengerja, untuk boleh memberitakan kabar kesukaan sesuai dengan panggilan Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberkati mereka, datang melawat mereka, memberikan sukacita damai sejahtera. Dan sekalipun tubuh mereka karena usia semakin lemah, tetapi iman percaya mereka Tuhan kuatkan terus, teguhkan terus untuk tetap bersandar berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan telah memilih mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Sebab itu kami berdoa Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan hikmat agar mereka boleh memerintah bangsa dan negara ini untuk kemajuan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Dan lewat semuanya itu juga kami merasakan kasih kemurahan Tuhan. Gereja Tuhan boleh berkembang dengan baik, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati juga para anggota TNI, polisi, dan juga untuk jajaran kabinet, mereka boleh bekerja sama dengan baik, mendukung dan membantu Presiden di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dan biarlah keamanan senantiasa terjaga, tercipta di dalam negara ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segenap
anak-anak Tuhan yang Tuhan telah tempatkan juga di dalam jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati mereka terus agar mereka boleh bekerja dengan baik, dan lewat kesaksian keberadaan pekerjaan mereka, nama Tuhan boleh terlihat dan dipuji, dipermuliakan. Sebab itu Tuhan lingkupi mereka senantiasa untuk mereka boleh bekerja berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan daripada segala godaan-godaan yang akan menjatuhkan dan membuat nama Tuhan menjadi tidak baik. Dan biarlah Tuhan Engkau jadikan mereka menjadi garam dan terang di tempat Tuhan telah menempatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota di mana kami boleh Tuhan tempatkan di Tangerang ini. Tuhan berkati kota Tangerang senantiasa aman, tentram, dan damai. Kami boleh tinggal di kota ini. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupan selanjutnya. Tuhanlah yang memimpin, memberkatinya. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.